cepet pas gue pencet lift. Ini gue nggak jam 2 pagi loh bayangin. Gue pencet lift limbatnya. Halo sahabat Daihatsu, kembali lagi di Daihatsu Ngepot, ready gaspol. Senang banget nih gue hari ini ketemu sama Danila. Hai Nat, apa kabar Nat? Dan gue lama banget gak ketemu lu deh. Sama, gue juga. It's been a while. Enggak, tapi itu terakhir ketemu kapan ya? Ya itu podcast lu. Ih gila 2 tahun. Itu pertama kali gue bikin YouTube loh, dan lo kayak bintang tamu gue yang kedua gitu. Iya itu terakhir kali kita ketemu. Terus habis itu udah nggak ada lagi. Lo kemana sih? Di rumah gue. Kan Oke, nggak boleh jauh keluar. deh. Nggak boleh keluar sama pemerintah. Boleh lah. Iya, udah mulai berat ya. Tapi lu setuju sama pemerintah? Masuknya biar bingung gitu. Gue sih ngikut aja gue. Oke. Nggak, tapi lu 1,5 tahun ini kita nggak kabaran, gue pengen tahu dia lu ngapain sih, Nyet? Gue sebetulnya produksi album. Oke. Ya berusaha untuk produktif lah di tengah situasi yang chaos ini gitu. Cuman sisanya paling ada beberapa kayak manggung offline atau virtual gitu-gitu. Offline juga dikit banget sih. Tapi lu cukup produktif ya. Gue terakhir denger lagu lu tuh Don't Touch Me ya. Iya. Gue mau tahu deh kenapa sih Don't Touch Me? Karena Karena judulnya manja banget. Dan lu orang kan kayak nggak manja ya, begitu gue liat lu Mario Injola sama Ramen Girl itu kayak hah? Enggak, serius. Gue manja tau Nat, aslinya Nat. Enggak dong. Apa ya, itu sebetulnya yang bikin judulnya tuh hasil voting Nat. Oke. Jadi voting sama Ramen, sama Jola juga mau judulnya apa. Karena kebetulan kan yang dibahas itu tentang apa sih, orang-orang yang kena harassment tidak tertutup, cewek atau cowok ya, siapapun gitu, kena sexual harassment. Jadi kita menyimpulkan ya udah apa sih yang dirasain oleh orang yang pernah kena itu, mereka akan merasa kayak please don't touch me gitu. Oh gitu. Itu yang mencetuskan awalnya Don't Touch Me siapa? Lu? Jola sama Ramen. Namanya Jola. Jola ini bocah mana sih Jola? Jola. Siapa lah? Oh si Jola. Si Jola. Oh dia tiba-tiba udah datang nih. Ini tuh sebetulnya idenya Jola sih. Jadi dia pingin featuring dan ngebahas, dia tuh pingin banget bikin lagu soal hal yang kayak beginilah, soal sexual harassment dan lain-lain. Dan dia juga butuh orang-orang yang pun pernah, kebetulan gue dan si Ramen juga pernah ada di posisi yang seperti Jola rasakan. Terus habis itu secara musikal nyambung, ya udah akhirnya jadilah Don't Touch Me. Gitu. Emang lu pernah Dan? Pernah gila? Ya gua mau nggak tahu. Kenapa soal gua harus tahu ya? Nggak, yang disebut dengan social harassment itu apa sih? Seksual banyak sih waktu itu. Gue pernah, ini masih kecil banget itu ya. Ya gitu deh, pokoknya gak enak deh. Oh ini mau biar ada sedih gitu-gitulah. Serius lo? Serius gue. Oh makanya begitu diajakin lo langsung kayak ayo deh gitu? Ayo, iya, karena pasti orang kayak ngerasa hal itu tuh jadi aib gitu loh Nat. Banget. Dan menurut gue itu justru jangan disimpan, karena itu yang akan ngerubah jati diri lo ke depannya gimana. Gimana sih, sampah kan mesti lo buang ya. Lo mesti cerita gitu. Sementara di sini hukumnya masih belum jelas. Jadi kurang lebih kita sebagai musisi bentuk protesnya ya lewat musik. Keren juga lo Dan barusan. Keren lah. Keren. Lo baru tau gue keren kan? Iya, gue baru tahu lagi. Oke, berarti abis lo berkumpul bertiga itu kan genrenya beda-beda ya. Yang satu pop, lo kan indie banget nih. Yang satu rapper gitu ya. Lo puyeng nggak? Maksudnya mikirin runtutan nadanya nih. Puyeng gue. Si Ramen masuk di mana? Udah gitu dia makan mie nggak waktu itu? Waduh. Enggak, gue mau nanya deh. Lo nanya nggak sama dia? Untungnya dia nggak makan mie sih waktu itu. Enggak dia makan mie. Enggak, tapi lo bingung nggak? Ini gimana runtutannya ya? Cuman itu dua anak itu tuh keren loh, maksudnya gue kan bingung ya. Terus mereka akhirnya ngasih gue beberapa referensi, dan si siapa Ramen, gue inget banget dia bilang gue tuh paling sedih, bukan, gue tuh paling males kalau ada rap disisipin di lagu atau ada ya disisipin doang lah gitu. Gue tuh pingin si rap ini beserta musisi yang lain tuh punya porsi yang sama gitu. Intinya jangan cuman kayak cherry on top doang. Akhirnya kita bikin, ya udah kita bikin 3 universe jadi satu aja. Jola tetap Jola, Ramen tetap Ramen, gue tetap gue, tapi kita tetap bersatu di satu lagu yang ambience-nya cukup mengawang-awang lah. Gue suka banget lagi Dan. Video klipnya juga bagus banget lagi. Anthony Smile yang bikin. Oh, oke. Keren banget Dan, keren Thank banget. you, Nat. Itu kan lo yang bertiga nih. Lo produktif lagi, gue juga agak kaget ya, gue ngeliat lo Danila and the Glamorous. Iya. Itu apa lagi? Itu Lo berasa tuh- glamour langsung?
Lo gak liat sih gue pakai cincin sekarang? Oh iya juga ya. Iya. Lo pakai tepuk tangan ngapain? Gue seneng karena bisa pakai Iya gue tau lah abis gunting kuku gak usah tepuk tangan. Nat, gak usah tepuk tangan. Gunting kuku gue lo tau mereknya apa gak? Gak tau ya, pasti gue tau dari Andiva tuh harganya 13.000. 12,5. 12,5 di Pak? Ya, Bukan 13.000. Lu salah. Kalau itu konsep apa tuh? Itu jadi waktu itu tuh kita pernah ada project, terus intinya kita disuruh bikin konsep, terserah lah. Terus gue mikir waktu tahun 2020 tuh sempet aransemen, si Lava sempet aransemen lagu yang gue minta, Fa bikin 80s dong, karena kan bosen ya. Kayak yang gue bahas gitu, lo bosen gak misalnya lo bawain dirimu, bosen gak lo? Banget. Bosen kan? Gak suka lagu itu. Bang. Itu yang membuat lo menjadi sekarang bener. Iya tapi gak suka aja, makanya gue juga suka berganti aransemen. Ini mirip. Jadi si The Glamours ini konsepnya adalah membuat lagu. mengglamourkan lagu lo. Iya, mengglamorkan lagu gue yang aransemen jadul itu gue bikin lebih jadul lagi, dibikin 80s. Oke, gitu. tapi nggak sendu kan? Enggak, itu menurut gue untuk gue yang indie ya, indie dan senja ya, itu nggak sendu sih Nat. Oke. Gue sih dengernya masih sendu deh. Oh, gitu? Tapi musiknya ria. Ya. Elunya masih elu. Ya, gue masih. Tapi dia bikin glamour. Berarti gue sendu banget ya Nat. Kalau kata gue iya sih. Kalau kata gue sih iya lah. Iya, kurang lebih gitu sih. Itu saya udah kita bikin videonya juga kan nanggung ya kalau audionya doang. Iya. Ada orang juga ketika nonton si visualnya tuh dapat gitu. Mereka kayak diajak balik ke era yang 80-an. Gue sih suka banget. Itu ide lo tuh. Gue pengen deh lagu gue di aransemen lebih glamorous dan 80s. Ide kita semua sih. Kita semua tuh siapa ya? Gua, Lava, terus anak-anak musiknya juga. Oke. Terus kita juga sama ya pokoknya tim gua lah ibaratnya kayak yang ya udah kita sekalian aja bikin bajunya gini, terus ada koreografernya juga. Gue liat video klipnya juga dapat banget deh. Gue jadi inget Bruno Mars and apa? Sampo kan ya? Bukan. Tapi mirip deh. Gue suka banget tuh konsep itu. Tapi kalau gue pribadi gue berharap tuh Darina lebih ceria gitu yang dance. Gitu nggak lo? Sebenarnya gue udah pol-polan sih, cuman kan badan gue gemuk kayaknya gue jadi gak bisa sepol itu tau nggak? Gue jarang dance. Gitu. Kalau misalnya nggak soalnya tuh pas gue video klipnya kayak glamour banget, dapat banget 80s nih. Iya sih. Gue berharap gue ikutan harusnya kayak baby. Iya harusnya lo ikut Nat. Atau Ari Tulang nyet, lo tau gak sih? Tahu gue, tapi lo the next sih, bener sih. The next Ari Tulang. Keren sih lo, keren tau Nat. Asli Nat. Tuh lo liat kombinasi baju lo hari ini dan sepatu lo Nat. Dapet lah ya. Dapet lah Nat. Nat funky deh ini orang gitu. Iya. Gitu Datang ya? naik motor racing kan? Iya, enggak? Cocok gak sih Dan? Menurut lu gue naik motor racing pakai jaket kulit tuh lebih ke sporty apa cepu? Cepu. Kalau lo kayak gini lo kan naik Daihatsu Nat. Aduh masuk banget lagi. Walaupun itu ntar terakhir ya. Dan oke, terus gue kemarin juga gue nggak sengaja ngeliat film lu nyet. Lost Man Bubroto. Is it good? Gimana Nat? It's good. It's good banget. Gue sih suka banget covernya. Gue suka banget ambience covernya sih. Terus gue liat ada lu, wah si kampret nih gitu. Lu ngapain lagi nyet di situ? Jadi kampret itu Nat. Lu ngapain? Ngisi soundtracknya, ngisi Seperti lagunya biasa. seperti biasa. Terus ya ada main juga sama Maudi juga. Terus kita ada bikin lagu juga. Mau di Kusnaidi kan? Yang mau dikecil tuh mau digedenya. Oh itu mau di gede. Gue mau dikecil ya. Tapi lu tau mau di Kusnaidi? Tahu lah orang main juga di situ gila. Oh ini beneran ya? Kalau lihat posternya gila. Oh iya. Aduh gue mau ngejok soalnya ada orang. Oh ada. Gue kira mau di Ayunda. Mau di Ayunda juga ada. Jadi ada mau di kecil mau di gede lah ibaratnya. Mau di kecil, mau di Ayunda, mau di gede. Nah pertanyaan gue Rano Karnonya kemana tuh? Kayaknya lagi medsos deh Nat. Gue gak tahu Nat. Iya, Mending iya. lo undang Nat, lo kita tanyain Nat. Kita tanya kali ya. Kenapa Sarah dia apa dulu? Jainab? Tapi lu tau nggak Dan? Gue punya fun fact banget deh kalau lu tau Ahmad Dhani dong. Kan lu sempat juga ada kerjasama nggak lo sama dia? Pernah. Kan? Dia kan punya anak 3 kan? Ada Al, El, sama Dul. Ngarang nih. Enggak, gue serius. Gue tuh baru tau banget. Dia punya anak berapa? Apa? Dia punya anak berapa? 3 kan? Al, El, Dul. Nah lu tau gak kalau Dul ternyata bukan anaknya dia? Tuh. Anak sekolahan. Itu maksudnya sih? Dip. Kan dari Rano Karno kan? Abang lu belum tidur ya Dip? Suruh tidur dulu Dip. Iya. Dan oke, berarti lu Gue gak seneng banget Nat. Jangan bilangin lagi Nat. Oke, jangan. Dulu anak sekolah enggak sih. Agak segmented deh itu jokesnya. Dan berarti musik di tahun 2021 lu pol dong ya?
single itu iya, Danila and the Glamours iya. Iya. Terus abis dari sini lu bilang, Nat gue pengen workshop lagi gitu. Iya. Lu polin ya? Gue polin lah, Walaupun tapi lu tahu kalau tahun 2022 belum tentu juga bisa manggung. justru karena belum tentu bisa manggung, jadi mendingan gue maksimalin untuk bikin hal yang nanti bisa gue pakai manggung gitu. Cuman kan kemarin kayak udah lumayan ada angin seger ya, udah ada beberapa panggung offline, pemerintah udah bolehin walaupun protokolnya tuh jelas banget gitu, Iya. ketat. Jadi gue kayak, ya gue optimis aja deh, toh semua orang udah kayaknya kayak udah banyak banget yang udah vaksin, terus udah pada sadar diri pentingnya cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Jadi gue juga optimis orang-orang juga pingin ekonominya jalan, industri kreatifnya jalan, semua jalan. Jadi ya udahlah. Oh, anjir keren juga lo ya. Berarti daripada nggak ngapa-ngapain mendingan bikin lagu ya, bla 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 ya. Nggak, berarti total album apa sih Dan yang kemarin Dan? Kemarin tuh hitungannya apa ya? Sebenarnya tuh album sih, cuman album selingan gitu. Album selingan. Kalau yang abis ini lo mau workshop nih, ini apa lagi nih temanya nih? Album juga sih, cuman Masih ya, sendu? masih kayak sendu deh. Gue kayak Ratu Sendu aja daripada Wah, Ratu sekarang. Tapi lu tahu nggak kalau Ratu, wah udah capek nih gue. Kalau Ratu dulu Mulan Jamila lu tahu sampai lu ngalamin? Tahu gue. Oke. Yang ini anak-anak juga siapa? The Virgin juga gue sempet. Oh, tapi lu suka sama Mita nggak? Mita The Virgin. Sempet tahu nggak lo lagunya? Tahu gue. Udah yuk jangan masuk lagi. Lo lagi masuk ke situ. Iya. Nggak, berarti ini lu 2022 menjanjikan album lagi. Gue nggak janji sih, gue takut kalau janji. Iya. Gue ya mudah-mudahan kali ya. Oke. Dengan genre yang masih sama. Soalnya kan gue kemarin kan cukup dikagetkan ya. Wah gitu loh. Pas lu bertiga kayak, ih berani banget Danila ya. Udah mulai bermain sama yang komersil, ada yang rapper. Nah kalau yang ini lu nggak mau menjanjikan apapun? Nggak mau gue pengen sekali seumur hidup gue jadi orang paling bebas. Freedom girl. Tinggal ditranslate doang itu. Iya juga. Iyalah. Ada film lagi nggak Dan 2022? Nggak ada. Lu kan yang ada. Ya kan nggak apa-apa dong kalau gue. Lu nggak usah nanya gue. Gue pengen tahu lo filmnya. Ada ntar lah. Yang kadang-kadang lu pengen nanya ke sutradaranya gitu. Iya. Kok gini sih gitu. Tapi lo enjoy gak di situ? Enjoy sih. Enjoy kan? Karena pandemi kan. Oke. Bedanya kalau lu kan pandemi lu polin bikin album. Kalau gue kebetulan adanya film. Lo lebih suka main film atau podcast? Lu mau yang lu ngisi aja nggak? Dua-duanya sih Dan kalau gue Dan. Aduh kan. Tapi musik juga Dan. Musik juga gue. Masih jalan musik ya? Masih banget. Gue mirip lu lah. Tapi tato lu nambah nggak? Enggak lah. Kenapa sih? Mahal kan tato, Nat? Dan jawabannya tidak gue harapkan deh. Dan tapi lu tuh udah mulai agak berumur ya gue ngeliatnya. Sehat, seger. Iya asli. Enggak, tapi gue terus deh, lu kayak lebih healthy, terus rambut lu pendek. Gue boleh tahu gak kenapa rambut lu pendek? Gue tuh selalu suka sama perempuan rambut pendek sebetulnya. Dari dulu tuh gue pingin punya rambut pendek. Gue tuh pernah bondol 2000 berapa gue lupa deh. Aduh gue lupa deh. Gue pernah bondol banget karena gue tuh biasanya kan gue tuh main game kan, main PS. Rata-rata tuh jagoan ceweknya rambutnya pendek. Oh. Dari gue SMP tuh gue jadi rambut bondol pendek girl. nice nih, bondol girl. The iya. bondol girl. Dan akhirnya gue kayak mikir, bosen panjang gitu. Terus capek Nat, ngeringinnya tuh lama, basah mulu rambut, kayak abis mandi mulu gue. Gak ada, gue potong pendek aja lah gitu. Tapi jauh lebih fresh deh, gue suka deh. Gue juga suka sih, gue lebih gak peduli aja semua orang mau bilang apa. Iya. Dan oke Dan, lo misalnya lo harus berhalu-halu kayak, gue pengen banget deh kolaborasi sama nih orang. Lo pengen collab sama siapa sih? Tadinya mau jawab sama lo, udah ya kita. Udah kan, fix yang indah. Iya. Sama siapa ya? Yang kira-kira ini kayak seru nih orang nih. Limbat sih. Nggak tahu, siapa? Limbat. Oh, dia kan diem bocahnya. Itu dia. Kalau disuruh ngetek gitu sih. Bocah. Tua ini. Enggak, maksud gue gini Tata, Danila sama Limbat tapi keren ya. Ya keren lah, cuman ayo dong Mas Limbat, yuk kita kolaborasi. Itu seru loh. Dia kan diem, tapi bukan berarti dia gak bisa. Oh, ya gak sih? Gue lagi bayang nih. Pas lagi nih. Jangan gitu kan. Enggak, tapi keren deh. Lu bayangin lagunya deh. Pasti keren. Otentik banget gak sih? Pasti keren. Limbat tuh ikonik tau Nat. Di Indonesia gak ada yang gak tau Limbat. Ya, bukan. Dia terjun di dunia musik, itu akan menjadi sesuatu Nat.
Walaupun dia pas di take sama operator dia nggak ini. Matanya yang nyanyi Nat. Nggak ada. Nggak bisa. Kan, ayo take ya, ini ya, gitu dia. Gitu. Matanya nyanyi Nat, gue bilang Nat. Tapi itu breakthrough ya, Danila X Limbat. Kapan ya bisa terjadi ya? Apa kalau dia nonton ini gue DM deh gitu ya. Lu DM dong. Apa? Kalau dibalas cuma gitu doang gimana dia? Ya ada MHM. Gue pernah punya cerita, gue waktu itu manggung. Pas banget di acara adalah Jacklot namanya. Ini aneh banget deh, jadi jam 2 lebih jam 2 pagi dan gue itu mau turun ke bawah, gue kayak mau nyari makan nih sama kru band gue dulu. Yang pas gue jadi biarlah. Pas gue pencet lift, ini gue nggak jam 2 pagi loh bayangin. Gue pencet lift, limbatnya. Lu banyak perasaan gue. Ini limbat yang masih jaya-jayanya tau gak lu? Ada yang ketawa. Gue bilang lah. Dah gue masuk dong. Gue pencet L dong lobby. Dia juga L. Gue liatin gitu doang. Tapi jam 2 pagi. Dan dia tetap gak ngomong. Kenapa ya? Lu banyak perasaan. Lu gak tegur soalnya. Gue tegur. Gue gini dong. Lu gini, dia gini. Kalau Om Limbat apa kabar nih? Gitu. Pasti dijawab baik gitu. Oh, tapi lu pernah ketemu Om Limbat gak? Dan dia Gue pernah satu pesawat sama dia nah. Tuh Andiva udah ketawa-ketawa. Lu naik pesawat. Seret. Duduk. Duduk gue. Iya, terus tapi gue gak di sebelah dia. Tapi lu lihat dia. Gue liat dia. Dan dia ngobrol nggak sama orang? Kagak. Kalau dia minta makanan sama pramugari, dia mencet bel. Gue gak lihat sampai situ Nat. Enggak, gue nggak tahu dia tuh di kehidupan yang tidak entertain dia ngobrol nggak sih? Ya pasti ngobrol Nat. Lah gue di lift nggak ngobrol, gue nggak bohong. Kalau halo mas gitu, enggak dia, gitu. Makanya pas dia di pesawat, dia kan minta roti atau air gitu ya. Dia ngomong nggak pramugari? Enggak, gue gak. Enggak ya. Tapi lu pernah lihat aslinya? Udah lihat dan wow. Karismatik lah ya. Iya, karismatik. Pakai eyeliner. Pakai. Oh, oke. Pakai eyeliner dia waktu itu dia Pakai nggak Div? dia Tetap apa ya? asal limbat? Totalitas. Dia limbat di luar, limbat di dalam. Itu yang gue ketemu di lift bener, berarti tetap limbat. Mau di lift kek, mau di warung nasi uduk, limbat. Limbat. Nasi lu cuma gini doang. Minumnya pakai es teh. Gitu. Terus lo ngajakin dia kolaps. Pingin tapi gue gak kenal. Coba nanti kita cari tahu ya. Apa kita undang aja kali ya? Gak bisa ya. Oke dan oke. Gue tuh denger juga, lo pernah kolaps sama Daihatsu ya? Iya, waktu itu acara pas pandemi tuh awal-awal. Oke. Itu kita tuh kayak live session cuman di rumah karena kan emang gak bisa kemana-mana kan. Ya. Dan kita pribadi tuh kangen manggung Nat. Ya. Dan jadi ya udah kita rekam di rumah dan itu terpisah. Jadi memang si player yang lain tuh di rumah masing-masing. Terus kita jadi kayak rekaman cuman langsung gitu. Langsung gimana ya? Jadi di take dulu anak-anak. Oh, di take dulu. Jadi kayak bergilir lah, ngirim-ngirim datanya tuh bergilir karena kan kalau misalnya ngandelin misalnya video atau Zoom atau internet segala macam, aduh jelek banget kan. Iya, Jadi ya udah take gitar. Jadi ketika udah semua take drum segala macam dikirim ke gue baru gue live juga di situ. Oh. Jadi sebenarnya semua tuh live, cuman memang virtual another level lah katakanlah gitu. Waduh. It's another level baby. Oh iya. Dan gue penasaran deh kalau musisi banget nih ya, dia musisi banget. Sebelumnya gue pernah deh, lo kalau lagi recording tuh lo juga ikutan in charge dalam mixing dan bla 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 kan? Lo nggak usah gitu dong. Udah bagus nih pertanyaannya. Masuk angin. Iya. Lo ikutan mixing kan orangnya? Iya. Lo kayak in charge dong. Iya. Nah, sepenting apa sih kalau lo naik mobil? Kan biasa kalau numpang mobil teman lo kayak aduh soundnya nggak enak deh atau penting nggak sih sound di sebuah mobil? Penting sih Nat, karena kalau soundnya kurang oke, kayak misalnya banyak kan yang bassnya nggak masuk tuh nggak kedengeran gitu ya. Sedangkan di luar di jalanan tuh ada klakson, belum lagi motor yang gitu-gitu. Yeah. Dan gue ngerasa itu cukup mengganggu perjalanan gue lah gitu. Ada distorsi yang seharusnya nggak perlu masuk gitu. Nah jadi kalau misalnya mobilnya audionya bagus, si suara-suara yang di luar itu tuh ketutup jadinya Nat. Jadi gue cuman punya, misalnya siang nih macet nih, dengerin apa lagu bossa nova misalnya gitu. Jadi lebih redup, lebih tenang, gue nyetirnya juga lebih tenang. Oke, berarti lu cocok tuh naik Daihatsu Rocky baru ada. Rocky ya? Iya. Itu audionya bagus Nat. Menurut gue sih oke banget. Catchy warna, ini ada di belakang gue diliatin mulu sama dia. Wah. Ya nggak? Kecil tapi galak gitu loh, kayak itu. Kayak limbat nih sosoknya. Oh, Diem-diem menghanyutkan berarti Nat. Iya, dan soundnya tuh enak. Gue suka sih warna yang ini. Ya kan? Kayaknya pas ya. Gue kelihatan lebih maco nggak?
Kalau lu cocok. Enggak, tapi gue nggak bohong deh. Menurut gue, kalau gue pribadi ya, kalau dengar nama Daihatsu, gue tuh tadinya biasa aja. Tapi begitu ada denger Daihatsu Rocky, gue kayak ih keren banget deh kalau gue. Tapi lu udah pernah liat Daihatsu Rocky di jalan belum? Udah. Gue pas gue liat, gue pikir itu bukan Daihatsu sejujurnya. Oh ya? Maksudnya kayak pas gue liat, karena kayak ada beberapa desain yang justru jauh banget dari Daihatsu yang gue tahu sebelumnya. Biasanya kan lebih kayak low profile gitu, family car dan lain Family sebagainya. banget, yes. Tapi Ini si kayak- Rocky ini bisa bikin apa ya Tokyo Drift gitu masuk. Iya kan? Dan suaranya juga enak. Dan nih ini mungkin last question dari gue ya. Jadi setiap bintang tamu yang kesini tuh terakhir tuh Dennis Margo. Gue tanya, karena si Daihatsu ini kan super open nih. Waduh, pokoknya open banget. Nah kalau Dennis Margo kan main basket, dia tuh pengen banget Daihatsu tuh ngadain tuh tiap tahun atau beberapa bulan tuh event olahraga. Nah lu kan musisi nih, lu ada harapan nggak buat kayak aduh Daihatsu bikin ini dong? Ada sih. Apa namanya, selain yang musik asik itu, Iya. yang ada di YouTube Daihatsu Sahabatku. Mumpung mau ganti tahun kan pasti dia lagi ada anggaran dana nih. Siapa tuh kita didengerin kan. Siapa tuh di next year nih, oh Daniel ngomong gini nih gini. Boleh sih, kayaknya mungkin kayak soundtrack, apalagi kan tadi ya ngomongin audio, gue jadi mikir mungkin bisa kayak ada, misalnya lo sama gue gitu ya. Iya. Terus kita kayak dengerin lagu yang menurut kita 10 misalnya chart kencan Onadio Leonardo misalnya gitu. Waduh lucu juga ya. Dengerin tuh sambil lo cerita di dalam mobil itu juga bisa. Yes. Atau misalnya lo mau main kartu remi di mobil juga bisa gitu ya sambil ngobrol. Kalau karambol kira-kira menurut lu bisa nggak main di mobil main Kayaknya karambol? kalau dilihat dari keluasan interiornya gue yakin bisa sih Nat. Bisa kan? Tukuk sih Nat. Tapi tadi Cuman emang agak berantakan bedaknya Nat. Lu Bedaknya masih doang. inget ya, lu masih inget. Pastilah. Karambol tuh agak anak kampung. Keren, Lu susah main Nat. pakai Gua kopi coba hitam main, kan, susah. kalau lagi kalah bete, cocok gue. Kukunya copot-copot dia kata dia. Tapi lo enggak ada gunting kuku. Gue udah gunting kuku. Tapi lu sempet main karambol deh. Main, cuman Oke. gue nggak jago, nggak bisa nyentil gue. Oke, nggak jadi lu berharap Daihatsu punya event atau konten music Iya. yang tadi kayak lo bilang, itu lucu ya? Lucu Mobil, sih. naik Daihatsu Rocky tadi, terus kita putar 10 lagu yang pernah mengenang hidup kita, bla 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 ya. Oh keren banget. Tapi untuk permusikan Indonesia lo berharap Daihatsu melakukan apa? Apa yang pasti kalau dari support udah ada yang musik asik itu, mungkin Yes. itu kan karena pandemi dan itu virtual ya. Iya. Mungkin nanti dia bisa mengadakan event yang cukup intimate atau mungkin yang memang festival dipersembahkan oleh Daihatsu untuk orang-orang yang emang datang live gitu, nonton kita live gitu. Ketika udah sehat ya si Indonesia ini ya. Iya. Semoga lu Kayaknya nice deh. udah sehat ya. Dan thank you banget ya karena lo abis Sama-sama, ini Nat. juga harus rekaman. Best of luck, gue tungguin album lo ya. Iya, tungguin lah. Ini surprise gak sih menurut lo? Gue kayak, hah gitu gak? Kayaknya sih enggak sih, Nat. Lo cuma kayak Enggak lah. Dan thank you banget Dan. Sama-sama, Nat. Thank you Thank Dan you. ya. Iya. Best of luck. Sahabat Daihatsu, jangan lupa nonton Ngepot di YouTube channelnya Daihatsu Sahabatku dan juga jangan lupa follow Instagram Daihatsu di @daihatsuind. Gua Onat, Gue Danila Riyadi. Daihatsu Ngepot, ready, gaspol.